Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin malam Selasa di Radio Nur FM 88,5 bersama saya Arif Agung Kholili dalam Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Kerabat setia Nur FM, alhamdulillah dan syukur sekali, sebuah kebanggaan bagi Radio Nur FM. Kali ini hadir tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kapolres Rembang, Bapak AKBP Doli A. Primanto, SH, SIK, dan MH, bersama putra tercintanya ini ya. Masya Allah, ini sebuah kebanggaan bagi saya selaku tuan rumah Gong Bicara. Dan kerabat setia Nur FM, malam hari ini kita akan berbicara tentang gotong royong mencegah COVID. Mengapa begitu? Karena selama ini kepolisian sudah melakukan banyak hal, sudah kerumunan diparani, dikunjungi, kemudian di itu, dan tetapi masih banyak di tengah-tengah warga kita, masih ada kerumunan yang banyak, dan itu tentu sangat merugikan dan membahayakan diri sendiri dan gini. Selamat datang di Studio Nur, Pak Kapolres. Makasih Ya. Pak Arif, panggilnya Pak Arif Ya, atau Pak Arif boleh, Pak Kholili juga, Pak Arif nggak apa-apa. Pak Arif, Baik, kita akan mulai dengan begini, Pak Kapolres. Beberapa hal yang sudah dilakukan Kapolres itu kan menarik. Kawan-kawan menyebutnya bahwa justru kepolisian itu jauh menjadi garda terdepan, di samping kawan-kawan medis kan di dalam. Yang di luar itu yang tampak itu kepolisian, mulai dari pusat sampai mulai dari Kapolri dengan maklumatnya, Kapolda, Kapolres, Kapolsek hingga Bambin Kaptimnas di desa itu juga melakukan proses yang luar biasa. Pertanyaan pertama yang saya lakukan, ini dilakukan setelah maklumat itu atau memang karena ada hal-hal lain yang memang kerjasama dengan Pemkab atau dengan yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan atas izin Allah kita bisa ketemu Pak Arif dan seluruh para pendengar Radio Nur pecinta di Kabupaten Rembang. Ini merupakan perdana saya live di radio. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami dan keluarga. Kami tersanjung. Alhamdulillah, ini matur nuwun sangat nih. Saya masih bisa memberikan atau menyampaikan, dipercaya untuk bersama-sama rekan-rekan Forpimda, baik Bupati, Dandim, dan seluruh para rekan-rekan pemangku di wilayah Kabupaten Rembang. Jadi perlu kami jelaskan bahwa memang kalau melihat dari tupoksi, tugas pokok fungsi dari Polri sendiri itu, di pasal 13 di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sudah jelas bahwa memang di sana selain dia melaksanakan penegakan hukum, dia melaksanakan Harkamtipmas, memelihara keamanan tertib pada masyarakat. Tentunya ini merupakan berkembang kalau dengan maklumat itu sebagai penguat karena dengan adanya instruksi dari Bapak Presiden, kemudian dari Menteri Kesehatan, bahkan kita terakhir melihat kemarin ada KLB ya, mungkin Bupati mengeluarkan KLB, kejadian luar biasa untuk Rembang. Nah, ini saya sebagai salah satu bagian dari Forpimda atau bagian dari masyarakat Rembang betul-betul terpanggil, artinya untuk membackup, bukan garda terdepan Pak Arif, tapi kami bersama-sama dengan rekan yang lainnya ingin memberikan yang kami bisa. Kami ingin memberikan kami bisa. Sudah saya sampaikan ketika saya dulu mulai dilantik menjadi Kapolres di Rembang, saya sudah sampaikan, saya lillahi ta'ala, badan saya ini untuk masyarakat Rembang, saya sampaikan. Nah, tentunya kalau saya melihat ada hal yang kurang pas, tentunya saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya. Kalau memang itu ada yang kurang pas, kurangnya di bagian mungkin sisi-sisi dari khususnya represif atau mungkin preventifnya atau preemptifnya, kami akan tetap membackup Bapak Bupati, Pak Dandim, dan lain semuanya. Kalau menariknya kan begini, Pak Kapolres kan baru hadiahnya COVID, Pak. Nah, bagaimana melakukan proses pemetaan, dan Rembang kan relatif kondusif, tidak ada penolakan, tidak ada apa-apa dan sebagainya. Bagaimana sebetulnya agar masyarakat tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Kapolres beserta jajarannya di kepolisian Kapolres Rembang ini kan berarti sedang mendukung agar kawan-kawan sadar bahwa ini sangat berbahaya. Ini kaitannya tadi Pak, baru tugasnya ini. Nah ini. Baik, perlu kami jelaskan Pak Arif dan seluruh para pendengar
bahwa memang dengan adanya maklumat, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat 2 bulan 3 waktu itu Maret di 2020. Di sana disebutkan memang mendukung beberapa instruksi pemerintah. Artinya dengan menjaga jarak, hindari kerumunan, atau mungkin minimal menunda dulu beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya mengumpulkan orang. Dan di situ juga yang paling penting adalah di rumah saja, yang kita lihat mungkin ada cuci tangan, kemudian banyaklah himbauan-himbauan yang kita selalu mendengarkan bersama-sama. Nah, ini kami mendukung untuk penguatannya dalam hal sanksi. Di maklumat itu ada sanksi. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan baik di Polres maupun Polsek jajaran, kita lakukan himbauan dulu. Lakukan sosialisasi dulu. Dan edukasi ya. Edukasi dulu. Kemudian tidak kurang-kurang teman-teman Polsek sampai mungkin kita lihat itu sampai menggandeng mungkin teman-teman dari Tramtip, mungkin dari teman-teman dari Koramil ya, untuk Babinsa itu juga tidak kurang-kurang untuk memberikan dengan speakernya di belakang di punggung. Ya, tidak pernah mengenal lelah demi masyarakat. Artinya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, di sini saya sempat diskusi dengan teman-teman Pak Bupati, Pak Dandim, teman-teman gugus tugas. Kami sampaikan. Bahkan di situ saya sampaikan juga sempat diskusi pelik juga dengan Pak Mualif waktu itu asisten. Banyak hal yang saya sampaikan bahwa ini penting, Pak. Artinya apa? Kita harus dari komitmen masyarakat, man to man, orang per orang. Tidak bisa kita langsung memaksa bahwa desa ini, kampung ini, RT ini harus jadi, tidak bisa. Kita harus dari manusianya dulu. Nah, artinya apa? Kita mancing dari 4 yang ditetapkan oleh Polda Jawa Tengah. Bapak Kapolda mempunyai program, buatlah semacam kampung siaga. Itu sudah kita lakukan kemarin. Titiknya di mana saja itu? Titiknya kurang lebih ya, yang kemarin kami sudah laksanakan. Kecamatan? Ya, di Kecamatan Waru, karena memang di sana salah satu ya, yang kena. Ya, ada salah satu kita bilang zona merah. Tapi insya Allah tidak merah terus kan. Insya Allah bisa berubah juga. Nah, kemudian ada desa Menoro kemarin sudah menjadi percontohan. Kemudian yang berikutnya kemarin baru saja minggu saya resmikan juga. Di situ ada namanya kampung di wilayah Ngotet ya, desa Ngotet. Ya. Alhamdulillah itu apresiasi, di mana beberapa klarifikasi klasifikasi syarat-syaratnya adalah salah satunya selain warganya sadar, rumah-rumahnya ada cucian tangan. Kalau saya keliling ke arah Tulus Gede juga sama di situ, hebat. Ya. Jadi di sana ada beberapa daerah-daerah yang memang RT, RW bahkan masyarakatnya keluar pun menggunakan masker. Ya. Nah, disitulah itu yang merupakan salah satu berarti sudah tersampaikan pesan-pesan itu. Tinggal bagaimana menjaga kesehatannya itu. Kalau kemudian seperti, mohon maaf saya sebut desanya, Punjul Harjo itu Pak, kemudian pakai kasih palang. Palang tidak boleh masuk itu. Kalau menurut standarnya di kepolisian bagaimana itu Pak? Kalau menurut kami itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan dari desa, bukan berarti untuk melockdown diri tidak. Tetapi itu memang cara-cara dari yang kalau disampaikan oleh pemerintah kabupaten yang saya monitor bahwa memang di sana mereka mempunyai kreasi masing-masing. Monggo saja. Tetapi sepanjang itu bisa dilakukan untuk kepada tidak menambah konflik itu ya. Betul, hanya edukasi. Nah, yang kami sesalkan ketika dulu ada kasus di Desa Megal, di wilayah Pamotan itu, ada beberapa desa yang menolak. Kemudian, nah ini karena kurang pemahaman tadi. Sebenarnya, kalau di beberapa daerah itu dengan adanya satu warga atau beberapa yang terkena COVID, ini justru mereka berlomba-lomba untuk saling menolong. Bagaimana caranya cepat-cepat bisa memotivasi sembuh dan bagaimana untuk saling membantu. Itu baru namanya negara Indonesia, NKRI. Gotong royong itu ya. Itu gotong royong yang Pak Arif tadi nyampaikan tadi. Menjadi tema kita gotong royong. Nah, kalau melihat secara utuh Pak Kapolres, ini kan di Rembang ada banyak model desa itu. Kalau di tingkat kepolisian ada nggak misalnya desa-desa dengan kondisi tentu, atau misalnya ada desa dengan potensi frekuensi kerumunan banyak, misalnya saya sebut, mohon maaf ya, ada kafenya, ada warung kopi, ada yang lain-lain, itu kan biasanya kerumunan anak-anak muda, ya dia tahu sebetulnya, tapi begitu sudah duduk, ono bolone kathah nggak mau ngalih ya. Ya memang kita melihat memang di Rembang ini cukup banyak ya, mungkin dari beberapa tempat, bahkan mungkin ratusan tempat-tempat warung kopi. Bahkan di situ bergabung ada namanya biliar, ya kan.
bahkan di situ mungkin ada, mohon maaf, mungkin pemandunya Iya. yang cantik sehingga menarik orang untuk tidak meninggalkan tempat itu. Jadi tidak berlaku kalau kita tempelin makanan minuman agar dibungkus saja, karena di situ sudah ada yang menarik kan gitu. Nah, tentunya ini menjadi suatu tantangan, dan ini mohon kerjasamanya jangan sampai terulang kembali. Artinya kerumunan-kerumunan yang sementara ini kita lakukan upaya paksa, kemudian dengan kewenangan-kewenangan ketegasan dari khususnya pihak kepolisian, ada di situ rekan-rekan mungkin TNI, ada mungkin di situ Tramtip atau Satpol PP melaksanakan penyegelan di beberapa tempat. Itu karena ya tadi sudah ada himbauan surat edaran bupati terkait dengan adanya jam malam, mungkin ada beberapa batasan itu, kemudian batasan waktu, dan kami juga menyampaikan tidak boleh ada kerumunan, namun ini tidak diindahkan. Masih dilakukan. Bahkan kita pasang namanya maklumat Kapolri itu sudah terpampang di sana, bahkan mungkin kena air sampai, ya kita maklumi lah, mungkin karena kena hujan segala macam. Nah, ini tentunya mari kita sama-sama menjaga, memutus mata rantai itu ya, jangan kerumunan dulu untuk saat ini lah, karena memang COVID-19 ini juga tidak nampak juga, bahkan mungkin tidak bisa kita tahu apakah yang kita ketahui lawan bicara kita ini sehat atau enggak, kita nggak tahu. Nah, kalau standarnya Pak Kapolres, misalnya saya sebut ya, ada 2 kan yang di pemberitaan, termasuk diberitakan di Nur itu kan, kemudian malam, kemudian di bawah itu ceritanya agar ini tidak terjadi dengan kawan-kawan yang lain, agar mencoba mentaati bahwa ini sudah dikasih contoh oleh kepolisian Rembang bahwa iki loh, kalau kamu mau melakukan, efek jerahnya itu sudah ditunjukkan dengan saya sebut dua warung atau dua apa itu ya, itu yang sudah dilakukan. Nah, yang lain agar tidak terjadi itu ya tetap kata kuncinya pada kerumunan atau bagaimana? Intinya begini, kalau saya pribadi silahkan, mungkin kalau di situ namanya usaha ya, untuk menyambung hidup, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, mungkin dengan buka warung kopi, tetapi jangan sampai menimbulkan kerumunan. Bagaimana caranya? Ya tadi, kami dari Polsek, beberapa jajaran dari anggota patroli juga kita sampaikan untuk segera menempelkan kertas atau mungkin himbauan yang sifatnya untuk ya edukasi tadi. Tolong kalau belanja beli makanan minuman segera dibungkus saja, sehingga tidak menimbulkan kerumunan tadi. Atau mungkin 1-2, mungkin kita masih maklumin kalau ada warung kopi satunya duduk sana jaga jarak terus pakai masker, ya mungkin karena mungkin di situ ngobrolnya gayeng, kadang-kadang lupa kan, Temannya padahal banyak terus di belakangnya. Nah, ini yang perlu kita kasih pemahaman ke masyarakat untuk sama-sama menjaga saja. Nah, ini sebagai edukasi kepada publik, Pak Kapolres. Pasar itu kan kemudian dibatasi sampai jam 11 siang. Yep. Nah, kepingin ada semacam statement. Kalau dibatasi, apakah justru ini pertanyaan tadi? Apakah justru tidak menambahkan kerumunan jadi panjang di waktu paginya? Nah. Ya sebenarnya tugas dari teman-teman gugus tugas, kami sarankan khususnya teman-teman di pemerintahan untuk mungkin bisa melakukan analisa dulu, turun ke lapangan untuk pengecekan, kemudian beberapa hal dari beberapa pengalaman-pengalaman memang kalau bisa kita sampaikan, teman-teman yang ada di Satpol PP ini karena memang ranahnya ke situ. Gotong royong tadi ya, harus gotong royong. Satpol PP nanti turun ke sana untuk melakukan himbauan, melakukan pengecekan di lapangan, nanti di backup oleh Polri TNI. Kami siap, selalu siap. Sudah saya sampaikan ke Pak Waluyo kadang-kadang melalui Pak Bupati, Pak tolong untuk setiap malam saya minta bisa anggota kami didampingi. Oh kapan Pak waktunya? Kalau saya setiap malam harus ada. Mampu nggak Pak? Nah itu. Artinya apa? Ketika Bupati sudah mengeluarkan KLB, otomatis kita harus siap main. Bukannya Bupati menyampaikan KLB, masyarakat masih santai di warung kopi. Nah, tentunya ini peran dari RT, RW sampai ke atas, Pak Camat, ya, kemudian Kapolsek dan Ramil semua di tingkat bawah ini betul-betul harus bergerak. Saya sangat menyesal dan prihatin kemarin kita amankan ada salah satu oknum kepala desa yang memang malah justru ikut ngumpul di situ dengan masyarakat di situ, pas jamnya juga jam malam, bahkan di satu ruangan kalau memang dia mau koordinasi masalah terkait masalah kegiatan di pedesaan atau kegiatan di sekitar, mungkin kan di luar, ini di room. Wah, jadi kan memang ada
maksud memang betul-betul mau kerumun di situ kan, berarti artinya tidak menjalankan Niatnya sebagai sudah. aparat pemerintah itu. Itu yang kami sesalkan. Sudah kami sampaikan untuk diingatkan melalui jalur Pak Bupati, tolong ditegurlah itu kepala desa seperti itu. Artinya tetap kita lakukan proses itu. Nah, kalau kemudian lembaga-lembaga yang ada di Rembang misalnya semacam sebagai informasi saja, Pak Kapolres di Nahdlatul Ulama di jejaring kami melalui Lajisnu dan tidak tadi kita hampir rapat, tapi rapatnya kemarin pakai Zoom, tadi harus ketemu hanya sekitar 10 sampai 12 orang tapi dengan jarak 1 meter. Kita ternyata sudah di Nahdlatul Ulama itu sudah melakukan di 16.291 titik semprotan. 16.000. Kemudian maskernya sudah sekitar 14.000. Kita total. Nah, bagaimana kemudian lembaga-lembaga semacam ini bagaimana dilibatkan dalam proses gotong royong untuk melakukan misalnya yang di desa bersama Kamtibnya, kemudian yang di Kapolsek bersama-sama tidak hanya dengan satpolnya tetapi dengan semacam kita di Nahdlatul Ulama di kita kan ada Ansor, ada anak-anak itu. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan itu mau ikut terlibat, bagaimana Pak Kapolres ini misalnya? Kalau dari masyarakat mengadakan kegiatan kita dukung, tetapi satu pesan saya, jangan sampai ada kerumunan. Contoh misalkan, ada satu kegiatan katakanlah Partai X atau mungkin ada beberapa ormas X misalkan, melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan mungkin membagi masker, ya kan? Kemudian sekarang lagi trennya kan sekarang bagi masker kan. Ada capnya. Yang lainnya. Saran kami, Mas Arief, itu mungkin bisa kita lakukan untuk door to door. Basisnya data dari desa. Baik. Jadi sekalian pendataan, mapping, kita sudah tahu titik-titik sasarannya, kita datangi termasuk satu persatu. Memang capek, memang lama, tetapi itulah yang paling bagus. Edukasi ya itu ya. Edukasi. Sekaligus pencegahan. Kemudian misalkan ada yang mau mediakan, ini juga jangan terlalu banyak, dibatasin juga, misalkan cuma 2 atau 1 atau 3, sehingga tidak berkerumun, bahkan nanti akan menimbulkan polemik atau mungkin situasi yang kurang baik, karena memang kerumunan ini kan sementara lagi menjadi tren juga, jangan sampai terjadi suatu atau hindari kerumunan di dalam satu maklumat Kapolri gitu. Kawan-kawan tadi memang juga dikritik sama yang lain Pak Kapolres. Mau ngedum kok malah justru menimbulkan kerumunan. Mestinya kalau ngedum yang bagus ya berbasis data dari desa atau data dari gugus tugas. Dan akses gugus tugas kan sebetulnya dibuka. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, itu diskusi nggak pertanyaan Kapolres ini. Banyak sekali sekarang antisipasi terhadap, saya lihat tadi ketika kemarin saya datang dari wilayah barat itu di pom bensin Kaliori juga plat yang dengan nomor atau tidak pakai masker itu kan tadi dicegat atau apakan ya, harus berhenti, kenapa tidak masker, dikasih masker. Kemudian yang platnya di luar kota kelihatannya tadi kemarin kalau nggak salah itu. Memang itu ada kegiatan dari lalu lintas ya. Nah, di kegiatan di lalu lintas itu namanya Operasi Keselamatan Candi 2020. Ini juga COVID. Tentang terkait sasarannya adalah kepada COVID. Tapi titik berat maupun leading sektornya adalah polisi lalu lintas. Itu terpusat dari Mabes Polri, kemudian diserahkan kepada Polda sampai kepada Polres. Intinya apa? Di sana salah satunya adalah melaksanakan beberapa edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Selain menggunakan masker, juga di sana ada salah satu program di mana melakukan mapping pendataan terhadap driver, sopir-sopir truk, bis yang saat ini mungkin tidak melaksanakan kegiatan pekerjaannya karena dengan adanya COVID-19 ini. Nah, tentunya ini salah satu salah satu program pemerintah melalui Polri, yaitu lalu lintas, yang dititik beratkan untuk membantu meringankan beban pekerjaan tersebut. Berarti di kepolisian sudah ada Poltas porsinya ini. Sudah ada. Kemudian yang nanti dari Sabara apa, Bimas apa, sudah semuanya ya? Sudah ampun semua. Yang soalnya saya yang masyarakat tahu kan kalau setiap malam itu kumpul, ayo. Itu kalau gabungan. Kalau itu gabungan. Ternyata mereka punya tugas masing-masing. Kalau tugasnya masing-masing kan anggota Kapolres Jombang kan belum cukup banyak, hanya sekitar 500-an lah ya. Artinya kita saling bahu membahu untuk membantu, untuk saling melengkapi lah. Itu kalau saya membayangkan dengan interval waktu
interval waktu yang cukup lama, 60 hari ke depan itu Pak, anggotanya itu. Apalagi menjelang puasa Ya, ya. atau pas puasa Pas besok. puasa, insya Allah kuat loh. Ya, Insya Allah kuat, insya Allah. mudah-mudahan anggotanya baik. Kerabat setia Nur FM, kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebetulnya asiknya kepolisian Resort Rembang yang dipimpin oleh Bapak AKBP Dali Primanto ini melakukan proses-proses yang edukatif kepada masyarakat. Jadi tidak bisa kemudian kita bisa polisi ini galak dan sebagainya. Nanti itu soal kelihatan galak atau tidak itu nanti kita bicarakan di sesi selanjutnya. Karena ternyata dari ketentuan dan dari yang dijelaskan oleh Pak Kapolres ini kelihatan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu justru memberikan dukungan bantuan dalam 3 hal, yaitu persoalan pencegahan, penindakan, dan juga edukasi kepada masyarakat. Bahkan kemudian kepolisian juga membantu pemberian sembako dan sebagainya. Nah, obrolan itu nanti kita simpan setelah ada berita Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Kerabat setia Nur FM masih bersama dengan Bapak Kapolres Rembang. Ini tadi saya kepingin mendalami gini Pak Kapolres. Tadi ada usulan yang di awal sekali tentang kampung siaga yang baru 4 Pak. Itu bagaimana kalau sebetulnya kalau gotong royong, nah, karena tema kita gotong royong, bagaimana ini kalau kemudian dikembangkan? Ada banyak desa siaga yang atas inisiatif desa, kemudian nah ini kan gagasan ini saya baca dari Pak Kapolres. Nah itu bagaimana kalau misalnya kemudian ada awardnya? Nah itu kan begitu. Menarik ya. Ya itu tadi saya sempat rekam itu. Baik Pak Arif, jadi perlu kami sampaikan kepada para pendengar tercinta di Kabupaten Rembang. Memang betul yang disampaikan Pak Arif bahwa kampung siaga ini sangat penting. Karena apa? Ini adalah salah satu kelompok yang betul-betul kembali kepada masyarakatnya sendiri. Kita kembalikan kepada kulturnya seperti itu. Sejatinya bahwa apa yang dilakukan oleh baik kami dari Polda Jawa Tengah melalui dari Polres Rembang ini pun tidak serta-merta semau kita atau supaya dibilang hebat, tidak. Bahwa polisi memang di sini ingin memberikan yang terbaik, pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau memang tidak bisa melaksanakan penegakan hukum, kita melakukan secara preventif, preemptif. Salah satunya adalah kampung siaga ini. Kami yang jelas tetap akan mendukung dan membantu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan para camat, kemudian di situ para kades atau lurah, yang mana mereka secara kemasyarakatannya itu penting untuk mengedukasi, memberi pemahaman kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah kampung siaga. Kebetulan dari Polda Jawa Tengah, Bapak Kapolda sangat apresiasi kepada kepala desa yang hingga saat ini sudah betul-betul melaksanakan itu. Memang yang 4 sementara ini terdata oleh kami, Pak Arif. Jadi ada beberapa desa lagi yang sekarang banyak. Seperti kemarin sudah saya dikejar sama kepala desa Kemendung. Pak, kami sudah siap. Oke, tunggu sebentar. Agar tidak ada kepala desa yang betul, tadi itu. Ya, tadi itu. Okay. Terus ada beberapa kepala desa lagi sudah pada ngantri, sudah pada siap. Oke, kita minta dikunjungi Pak, gini kita lihat. Oke, yang penting syarat-syaratnya tadi apa? Di tiap rumah ada cuci tangannya, kemudian jangan sampai sudah siap sampai ke dalam ternyata tidak ada cuci tangan di tiap rumah. Kemudian warganya keluar rumah seliweran sana sini, tidak dilakukan edukasi, bahkan pakai masker pun tidak. Ini yang kita sangat sayangkan. Syaratnya ada cuci, ada masker, tidak ada kerumunan, 3 itu Pak. Ya, yang kalau sudah mendalam ya nanti mungkin di situ ada tempat isolasi karantinanya, kayak kemarin kalau bisa nyontoh di Desa Ngotet itu sudah ideal sekali. Terus di dalam ruang isolasi tidak hanya ruang isolasi begitu saja, dalamnya ada motivasi, kata-kata mutiara motivasi. Dipasang ya. Mungkin di situ dengan sholawat tibil kulub Anda bisa insya Allah yakinlah kepada Allah, misalkan ada kata-kata motivasi seperti itu. Ayo, misalkan COVID-19, no way, misalkan apa, kita harus lawan. Jadi orang diisolasi itu ibaratnya tidak bengong stres, tetapi dia akan membaca itu, dia akan lebih semangat gitu, Pak Arif. Ini terus Pak pasti, karena saya melihatnya kemudian sederhana. Dengan DD yang kalau di Kemendes itu 25 sampai
30%, kalau di edaran Rembang kan 800 ke bawah itu Iya. 15%, 800 sampai 1 miliar itu 20%, dan di atas 1 miliar itu memungkinkan untuk dilakukan desa siaga. Apalagi kemarin sejak awal sudah diberikan instruksi edaran untuk melakukan penyemprotan. Ya. Dan di desa saya Pak, di Sukoharjo, ini juga saya agak itu, ada tempat isolasinya di balai desa juga ada, tapi belum merata memang. Di tempat depan rumah kalau yang di Dukuh Kasingan sudah mulai, yang di Dukuh Nelayan memang belum banyak, tapi sudah mulai di depan. Nah ini kalau karena memungkinkan anggarannya Pak. Betul. Anggaran dari dana Masing-masing desa, desa beda ya? Beda, Iya. iya, karena ada yang 800, antara 800 sampai 1 miliar, dan di atas 1 miliar. Itu memungkinkan untuk dilakukan itu. Jadi akan memudahkan gugus tugas kabupaten untuk dipersoalan apa? Edukasi sama sosialisasinya. Iya. Tapi memang kalau melihat menunggu dana memang lama, Pak Arif. Nah, iya kan, Yang saya lihat dari Desa Ngotet itu, saya tanya ini memang peruntukannya untuk isolasi khusus atau memang baru dibangun atau gimana? Oh enggak Pak. Pak Kadesnya menyampaikan bahwa memang ruangan tersebut tadinya mau dibuat TPQ TPA, karena memang sementara belum ada boleh kerumunan, akhirnya digunakanlah untuk tempat isolasi karantina itu. Gitu demikian. Ya, menarik ini. Kalau ada iya. kemudian ada, saya akan ulang lagi, ini ada pertanyaan satu Pak, mohon maaf saya baca dari siapa ini, Purwatan nih. Dari Uyen namanya. Namanya Uyen. Ini Mas, apakah ada hukuman bagi warga yang masih bandel dan berkerumun? Tadi contohnya saya kira sudah disampaikan. Nah ini perlu di refresh, mungkin disampaikan lagi. Mungkin belum baca berita. Iya. Nah, baik, perlu kami sampaikan bahwa untuk kegiatan penindakan, penegakan hukum, atau katakan kata lainnya represif yang dilakukan oleh Polres Rembang dan jajaran, termasuk Polsek jajaran, di mana kita melakukan tidak langsung, tapi kita himbau dulu, ingatkan dulu, woro-woro dulu, kemudian kita tempel himbauan dan lain sebagainya. Itu perlu waktu 1 hingga sampai 1 bulan, ini sudah lebih. Ketika itu masih belum diindahkan, nah kita kasih contoh. Memang betul-betul semuanya sudah saya lakukan proses. Dan ini kita amankan kemarin, kita lakukan pemeriksaan. Itu setelah malam, ada yang ditangkap malam, ada yang ditangkapnya sore. Itu kita amankan di Polres itu sudah kurang lebih hampir 86. Ada angkanya yang pas ya. 86. Kebetulan ini saya datanya saya sampai tadi Iya, Pak. siang sore itu pas 86 orang yang kita amankan. Di situ tidak kita proses verbal saja, interogasi atau pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, tetapi di situ kita, kalau dia belum pakai masker, kita kasih masker. Kemudian di sana kita panggilkan dengan teman-teman DKK, Dinkes Kabupaten Rembang juga datang, pasti datang. Dan alhamdulillah terima kasih dari Dinkes Rembang juga sangat cepat Ya, untuk membantu kami untuk melihat bagaimana suhu badannya, kemudian kalau perlu dia rapid test. Nah kemarin juga dari beberapa tahanan kami juga dilakukan cek rapid test, alhamdulillah. Rapid, ya? Nah, tinggal nunggu hasilnya nih, kami belum nunggu hasilnya. Harusnya 1 hari ini sudah keluar. Ya mudah-mudahan negatif semua, mudah-mudahan. Ya, Amin. Amin. Itu Pak Arif. Jadi artinya kami tidak hanya melakukan penegakan hukum di situ, tapi di dalam pun kita lakukan edukasi dari pembagian masker lagi, kemudian di situ kita cek suhunya lagi, kalau perlu ada yang sakit kita isolasi. Kemarin sampai di sana pun saya sampaikan kepada Kasat Bimasnya dengan beberapa itu, saya panggil Kapolseknya, ini anggota wargamu, tolong serahkan kepada kepala desanya. Langsung diserahkan, ada video nanti saya kirim. Itu betul-betul langsung dilakukan secara humanis, disantarkan sampai ke kepala desa. Ini loh Pak, warganya ada 2, kita temuin kerumunan, tolong pembinaan, kita kembalikan ke kepala kades. Nggak kurang apa coba seperti itu. Nah ini Mas Uyen terjawab ini sudah 86 orang, nggak main-main ini 8 orang main. Nah ini kemudian yang tadi sebelum kita diskusi sebelum tutup tadi Pak di segmen pertama adalah soal bagaimana sih sebetulnya masyarakat itu, bagaimana sebetulnya masyarakat bisa memahami bahwa ini tugas berat yang dilakukan oleh kepolisian. Ya. Kepolisian, karena kadang-kadang masih ada orang yang Pak polisi ini galak. Itu, Padahal kita tahu, selama kita ngobrol tadi ada proses-proses penjelasan yang sangat cukup baik. Nah, kan pasti di kepolisian ada standar bagaimana melakukan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Tapi untuk yang begini Pak,
pertanyaan saya ini kan rodok nakal ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Rodok nakal Apapun itu kita nakalnya siap. kan begini. Ketika mohon maaf di salah satu TV kemudian ada seorang ibu yang ditanya, saya diam di rumah itu mati karena kelaparan, keluar mati karena COVID. Daripada memilih kedua itu, saya akan memilih bekerja untuk membiayai anak-anak saya yang kemarin viral kan itu. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang begitu di ruang dan mudah-mudahan tidak ada, ini tentunya karena persoalan percepatan bantuan yang harus diterima oleh mereka yang terdampak. Kata kuncinya kan miskin dan terdampak. Ini bagaimana Pak? Kalau ada Baik, yang baik. Ini nah menarik. ini Sudah saya duga pasti pertanyaannya ke sana. Baik, terima kasih Pak Arif, ini cukup menarik dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Kebetulan beberapa waktu lalu saya, Pak Dandim juga sudah melakukan beberapa TNI Polri kita langsung untuk terjun ke lapangan, mendata, memapping di mana rata-rata orang-orang yang sementara ini terdampak ekonomi menengah ke bawah. Ya, mohon maaf kami sampaikan seperti itu. Karena apa? Karena melihat kondisi kemarin kita sudah memberikan bantuan, mungkin di situ ada beras, ada supermi dan lain sebagainya di sana. Tentunya kita bagi dengan titik-titik yang ada. Kita baginya pun tidak berkerumun. Dan saya sampaikan kepada Pak Dandim, nanti bergantian. Minggu pertama saya, minggu depannya Pak Dandim. Pak Dandim tunjuk di mana, nanti kita sama-sama untuk turun ke sana. Boleh Bang. Akhirnya kami turun ke sana, titik-titiknya sudah didatakan oleh intelijen. Kita mapping dulu, Pak Arif. Tadi dibilang didatakan. Tapi kita selektif prioritas. Ya, memang di situ katakanlah ojol misalkan, ojek online. Karena kan memang banyak, apalagi yang sepi ya seperti ini. Kemudian tukang becak misalkan seperti itu, atau mungkin karyawan yang di PHK. Kemudian di situ lagi ada satu lagi ojek pangkalan misalkan, atau mungkin ada penduduk-penduduk miskin lainnya. Nah, ini merupakan mapping yang kita lakukan untuk memberikan artinya menarik kepada masyarakat untuk ayo kita sama-sama untuk saling peduli, artinya gitu. Nah, rencana juga insya Allah besok mungkin pas hari Kamis ini ya, nah, ada dari ibu-ibu poluan lalu lintas itu nanti besok akan di perempatan jalan di mana-mana. Saya juga sampaikan ke Salantas, silakan kalau mau buat program, tapi yang penting jangan berkerumun. Nah, karena silakan aja, karena mungkin pakaian kebaya segala besok agak menarik di sana. Wah, ini menarik ditunggu ini. Nah, mungkin silakan kalau mungkin mau sengaja mau sampai ke perempatan mau lihat ibu-ibu poluan-poluan pada membagikan masker, silakan mungkin besok pagi. Nah, kemudian besok juga dengan waktu yang sama 09.00 ini mungkin belum dilakukan oleh daerah lain. Ini baru ide-ide kami saja. Saya dari kepolisian, dari Polres, kemudian dari Kepala Pengadilan Negeri, kemudian Forkopimda tapi yang CJS, yang Criminal Justice System. Kemudian dengan PN, Kajari, dan satu lagi Karutan. Tadi kita sudah sepakat untuk komitmen bersama tadi untuk menyampaikan tentang bagaimana penanganan terhadap orang yang ditahan di Polres, kemudian napi maupun ex-napi. Ini kan menjadi, apalagi ada sekarang istilahnya asimilasi ya. Ini kan dia menarik, ini hal yang menarik dan tantangan buat kita. Apalagi di lapas ada kebijakan katanya tidak boleh menerima lagi, bahkan mereka mengurangi, dikeluarkan yang kejahatan-kejahatan konvensional. Kecuali apa? Narkoba, kemudian koruptor, kemudian satu lagi terkait apa saya lupa, ada 3 itu. Nah, tentunya dari 3 permasalahan ini yang harus kita sama-sama sikapi. Nah, kemudian dari pengadilan dan kejaksaan juga demikian. Pak, ini gimana? Kita online sekarang sudah nggak video conference katanya, udah nggak bisa lagi sidang dekat-dekatan. Nah, ini juga permasalahan. Kalau bisa Pak Kapolres jangan nambah lagi tahanannya, jangan. Oh, nggak bisa. Kalau kita penegakan hukum, apa yang ini yang sekiranya meresahkan masyarakat, sekarang kayak pelaku begal, mau nggak ditahan, itu kan harus ditahan. Kalau dibiarkan merajalela, nanti tambah korban banyak, makin bahaya kan. Nah, hal semacam ini kan nggak bisa ditolak itu. Nah, artinya kami kejar Pak Arif, kami punya konsep. Dengan kegiatan besok itu kami akan membagikan beberapa bantuan sembako dan lain sebagainya ke titik-titik mereka melakukan itu karena faktor ekonomi dan sosial. Faktor sosial, faktor ekonomi. Mungkin kekurangan dan lain sebagainya, apalagi ini menjelang Ramadan. Nah, ini tentu kami himbau kepada masyarakat, besok sudah kita mapping titik-titik akan saya datangi keluarga tahanan,
keluarganya napi dan ex napi. Di keluarganya Pak ya. Keluarganya, nah, kita sentuh pada keluarganya. Nah, ini yang menarik. Ayo kita sama-sama peduli terhadap khususnya COVID-19 ini kan, yaitu saya lebih kepada ke sana. Jadi lebih kepada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Itu yang paling penting yang saya pegang itu. Nah ini yang menarik ini sebetulnya. Ada beberapa progres lagi tuh kok masih itu. Nah masih dilanggar saja loh. Kerumunan kok isi hakira karuan. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari siapa? Joko atau siapa? Mohon maaf tak lihatnya dulu. Joko Kondo. Joko Kondo. Kalau yang dari Mas Anton ini takone perkara rapid nggak usah lah. Rapid nanti kita lewati. Rapid test itu bukan namanya, bukan core-nya kepolisian. Ini pertanyaannya begini, Pak Kapolres. Banyak warung kopi yang kalau pas polisi lewat itu dimatikan lampunya. Informasi, sekedar informasi, kalau pas ada lampu biru-biru itu lewat Pak Kapolres, kelihatan, terus dia kemudian dimatikan lampu di warung kopinya. Tapi begitu lewat dinyalakan lagi Pak. Kapolres ini ada yang begitu. Ini pertanyaannya Joko. Ini kan ada kesadaran yang harus dibangun oleh kita secara gotong royong, bareng-bareng. Baik, berarti yang dipermasalahkan lampunya ya Pak? Iya, bukan itu, mereka itu loh Pak. Jadi ketika polisi lewat, mereka matikan lampunya, begitu nggak kelihatan, dinyalakan lagi dengan kerumunan yang ada. Ini dari Mas Joko ada yang bilang begitu. Saya kurang tahu tempatnya di mana, nggak ngerti ini. Kalau memang ada titiknya kan kita kerjakan itu. Kalau memang harus diingatkan, dihimbau, atau mungkin perlu disambangi lagi kan. Artinya kan kembali kepada kesadaran Pak Arif sebenarnya. Tidak perlu sebenarnya dipatroliin, polisi harus keliling, tidak perlu sebenarnya. Kalau memang masyarakatnya sudah sadar. Kalau kembali kepada desa siaga sebetulnya? Wah enak itu. Jadi RT RW, kadesnya sudah yang bergerak. Bahkan yang kemarin di Desa Ngotet itu ada satu hal, kami bagi kaos namanya relawan. Disitulah yang kuncinya, relawan itulah sebagai polisinya daerah desa itu. Sehingga, yang mengingatkan. Ya, kalau di Bali itu apa? Cangkalang apa namanya itu? Cakalang. Cakalang. Itu dia memang betul-betul membantu aparat pemerintah desa. Cukup di desanya saja Pak, nggak usah keluar, kecil. Pak Arif yang menarik Pak, waktu di Desa Ngotet itu, saya kan waktu itu diwawancarai. Kemudian saya wawancarai sama ibu-ibu yang salah satu penduduk desa itu. Ya. Yang menarik apa? Ada salah satu linmas, saya lupa namanya Pak siapa. Itu bolak-balik dari ujung pintu gapura sampai di desa itu, sampai di rumah itu paling cerewet itu. Kenapa? Ayo jaga jarak, ayo jaga terus. Nggak peduli dia di situ polisi apa siapa, nggak peduli Pak. Ayo Pak jaga jarak, ayo media mungkin semua jaga jarak. Jadi kita betul-betul lihat lagi dia ini lagi ngobrol siapa. Betul, berarti di situ kan berarti sudah benar-benar siaganya tuh betul-betul bisa dikatakan kampung siaga itu. Nah ini sudah ada pelopornya dan bisa ditiru, dicontohkan oleh Pak Kapolres di Desa Ngotet. Ya. Desa-desa yang lain bisa niru di situ tentunya. Insya Allah mudah-mudahan kami sangat apresiasi. Akan saya datangi. Kalau memang ada desa yang siap akan saya datangi itu pasti. Kalau seingat saya kan gugus tugas itu kan sampai kemudian di desa Pak. Betul, itu kan semua itu. Nah gugus desa sampai kecamatan kemudian sampai di desa. Kalau kemudian desa atau satgas atau gugus tugas yang bisa bekerja seperti desa siaga yang 41, dan saya lihat misalnya kalau saya kerja di Lasem itu kan di Punjul Harjo juga di Pagri, itu kan kesadarannya kan sudah muncul. Ada di beberapa tempat orang masuk ditanya. Kesadaran itu sudah akan sangat baik kalau dilakukan terus menerus. Nah ini tentunya kemudian tidak ada lagi polisi yang sudah membagi, sudah cantik pakai Kartini, kemudian ini karena tugasnya kan jadi enak. Nah gotong royongnya sebetulnya kata kuncinya kan di sini. Betul. Nah itu memang harus ya tadi kembali kepada kesadaran komitmennya yang betulnya. Kalau dibilang Pak Arif, saya boleh mengkategorikan istilah gotong royong itu kembali kepada komitmen kita masing-masing. Kalau udah ada komitmen, saya yakin istilah gotong royong itu ringan. Gitu. Nah, jadi kita tinggal membenahi yang kurang-kurang saja, begitu Pak Arif. Yang kurang-kurang saja ya. Yang kurang-kurang, jangan sampai yang semuanya. Ini kalau saya kan kemudian menjadi skala prioritas ini masukan kepada kawan-kawan di gugus tugas kabupaten. Kalau dari usulan Pak Kapolres, kalau ada desa siaga dengan kesadaran yang sudah dicontohkan, misalnya Ngotet, itu alhamdulillah kan akan, apalagi kemudian kalau Pak Kepala gugus tugas itu memberikan reward, ayo dengan desa terbaik di setiap kecamatan ada rewardnya, ada hadiahnya. Besok ADD-nya ditambah begitu kan menarik kalau misalnya begitu. Kemarin juga Pak Kapolda melakukan lomba video dan vlog itu juga, ya ini mungkin masih
Alhamdulillah pesertanya finalisnya sampai 150 video. Ini sementara kita panitia juga kebingungan untuk menyeleksi itu karena bagus semuanya. Nah, ini juga Anak-anak menarik. sekarang seperti Ya. Putra Anda ini kalau buat pasti bagus ini kalau buat. Yang penting durasi pendek, kemudian Ya. di situ temanya ya di rumah saja, hindari kerumunan, ya kan, yang seperti itu. Atau TikTok jaga itu jarak, TikTok. nanti lari ke sana. Ya, artinya itu kan sebetulnya salah satu sistem yang dibentuk tentang komitmen pemahaman tadi, Pak Arif. Komitmen Nah, kata kita kunci. nggak sadar buat vlog buat apa, tapi kita jadi tahu, oh harus jaga jarak, oh harus ini. Jadi kan sebenarnya dari anak-anak pun kita latih untuk itu. Tapi menarik sebetulnya Pak Kapolres di Rembang itu sudah saling mengingatkan. Caranya saja yang barangkali lebih etis. Misalnya ketika ada jalan santai dengan membagi pakai sepeda yang kemarin di Kaliori itu kan kemudian dikritik sama masyarakat tidak jadi. Terus nggak jadi. Tapi sebetulnya masih dilakukan, misalnya dilakukan oleh Gubernur Ganjar kan dengan beberapa orang keliling masuk. Didatangi ke asramanya, tidak harus di pinggir jalan gitu kan menarik. Nah ini kan cara sebetulnya antibodi masyarakat itu sudah ada, tinggal dikembangkan. Contoh-contoh Betul. ada. Tinggal kitanya bagaimana membentuk sistem tadi, Pak Arif. Ya. Mungkin dengan adanya kampung siaga, saya rasa itu mungkin sistem yang bagus, yang mungkin bisa ditiru kalau mungkin ada sesuai dengan kemampuan desa masing-masing. Artinya tidak harus ada rumah isolasi, kalau memang belum mampu jangan dipaksakan juga. Yang penting ada komitmen dari warganya, kalau kami sampaikan kemarin seperti itu. Ada rumah isolasi lebih bagus, jadi kan ada solusinya. Ya. Boleh melarang, cek ternyata suhunya panas, kira-kira nggak mau dibawa ke rumah sakit segala macam, masukkan aja rumah isolasi, nanti panggilkan ada tim gugus bagian tim kesehatannya. Ya, Gus Wong, setiap kecamatan sudah ada 2 dokter kan sebetulnya lebih Iya, relatif. iya betul. Apalagi ada dokter keluarga yang bisa diakses Bisa dan sebagainya. diakses. Nah ini menarik sebetulnya diskusi dengan Pak Kapolres ini kan satu kata kunci gotong royongnya tadi dijabarkan oleh Pak Kapolres dengan apa? Dengan kampung atau desa siaga terhadap COVID-19. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Kapolres sebelum nanti closing statement karena masih ada waktu sekitar 4 menit. Menurut saya hari ini Pak Kapolres membuat wacana baru, sepertinya tidak diam diri gitu loh. Terus mubungai loh. Di sini ketemu Pak Kapolres, di situ ketemu Pak Kapolres. Mungkin lihat banner-banner. Enggak, Pak, ketemu Pak Kapolresnya, tidak hanya dengan kepolisian. Saya kan sering misalnya ketika jam 8 tiba-tiba Pak Kapolres di warung jahe yang sebelah, saya masih di pojok itu, Pak. Malam saya ke alun-alun Udah ngintip-ngintip itu ya. Enggak, ngintip-ngintip. Nah itu loh, mobilitas itu apakah kemudian memang apa ya? Saya kan ketemu dengan Pak Kapolres muda di Rembang baru kali ini, Pak. Wah ini Banyak, mobilitas Pak, sebelumnya. yang lebih muda masa nah ini kelihatannya yang lebih, dan energisitasnya itu luar biasa. Nah ini yang itu menunjukkan bahwa begitu gugus tugas ini dibentuk dan KLB itu kan menurut saya konsekuensi. Ya, Ketika kita menentukan pilihan ini KLB, maka semua pihak harus Ayo, bersama-sama ya. itu yang Tidak boleh misalnya yang tadi sejak awal saya bilang, ini kalau Kapolresnya sendirian terus, maka saya tadi agak sedikit menyindir. Kuat apa ora nek dewean selama 60 hari ke depan itu. Enggak, saya rasa juga Pak Bupati, Pak Dandim juga sudah, jangan KLB sendiri, kasihan kan, karena Pak Bupati udah KLB. Kalau saya tidak mengimbangi itu, Pak Dandim juga tidak mengimbangi itu, kan kasihan Pak Bupati. Otomatis kami Forpimda selalu kompak ya dengan teman-teman, termasuk Ketua DPRD, termasuk dengan para staf yang lainnya. Ini selalu diskusi, artinya bagaimana sih Rembang. Pak Bupati setiap detik itu juga nggak bisa tidur tuh, memikirkan. Ya, Pak Wabub bolak-balik memikirkan, piye iki wargaku ki, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita rumuskan Pak. Yang penting sistem tadi yang disampaikan Pak Arif itu gotong royong, betul itu. Itu mari kita bentuk sistem tadi, dan ini harus gerak cepat. Kemarin terakhir saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Bupati, saya sampaikan, Pak, kalau kita untuk Rembang ini, saya rasa dengan situasi 3 positif, 2 sehat sembuh, kemudian 1 sementara masih dalam proses pengobatan, tentunya dengan komitmen kita harus membuat, kalau saya sudah melangkah lebih dahulu, yaitu dengan kampung siaga. Monggo Bapak mau teruskan atau enggak, yang jelas di situ cukup bagus. Karena yang kita ambil dari ngotet itu sesuai dengan petunjuk dan perintah dari atasan, dari Polda,
untuk menuju 4 desa sementara ini sebagai pancingan. Artinya apa? Ya, jadi entry Memang, point saja. ya, nggih. Artinya nanti dilanjutkan oleh Banyak desa-desa. desa. Karena Tinggal kan di kita copy gitu. di copy paste mungkin. Ya. Oh, itu bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti di masing-masing dia kan punya keunikan masing-masing. Mungkin yang di sananya pakai diawali dari gapuranya dulu atau mungkin diawali dengan isolasinya dulu kan enggak tahu. Kan tiap Atau diisolasi dari cuci di depan rumah. Oke. Saya pun sudah pakai sarung tangan, Pak Arif. Itu lucu. Disuruh cuci tangan lagi. Pak, cuci tangan. Padahal pakai sarung tangan karet itu. Masih cuci tangan. Ya, siap. Namanya kita ngikuti prosedur SOP-nya di depan tuh sudah lengkap. Jadi ada gitu. protokol masuk Ya, desa itu sudah ditulis. sudah ada semua di situ. Oke, menarik ini Pak. Menarik. Jadi hari ini menarik, dan yang terakhir Pak Kapolres, mohon himbauan kepada masyarakat Rembang, closing statement untuk menghimbau kepada masyarakat bagaimana kita bisa bergotong royong bareng-bareng, tidak hanya dengan kampung siaga, misalnya para pedagang di pasar, jangan terlalu menyalahkan orang lain, tetapi mari kita jaga jarak dan seterusnya. Monggo ini closing statementnya Pak. Baik, saya mewakili teman-teman Forpimda Kabupaten Rembang, Pak Dandim, Pak Bupati, Ketua DPRD dan semuanya. Tentunya kami di sini berbicara untuk kebaikan bersama. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rembang tercinta dimanapun berada, termasuk para pendengar dari Radio Nur, di mana tentang keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Itu yang kami pegang pertama. Dari maklumat Pak Kapolri sudah jelas di sana disampaikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kami melakukan kegiatan mulai dari preemptif, preventif, sampai kepada pencegahan atau represifnya, itu tentunya berdasarkan dari tahap step-step yang ada. Tidak langsung serta-merta kita langsung melaksanakan penegakan hukum, tidak. Kami himbau kepada seluruh masyarakat, mari yang pertama adalah komitmen. Komitmen bersama untuk melaksanakan gotong royong untuk bagaimana Rembang ini biar aman dan terlindungi dari virus COVID-19 itu. Karena apa? Ini tidak nampak dan tidak jelas, tidak tahu lawan bicara kita ini sehat atau tidak tahu. Nah, tentunya dengan adanya komitmen bersama, pertama cuci tangan, pakai masker, mungkin sampai rumah pun harus ganti baju, cuci langsung. Besoknya ganti lagi, jangan eman-eman pokoknya. Yang penting di situ hidup bersih. Nah, kemudian nanti di sana kita hindari kerumunan yang paling penting. Kemudian jaga jarak itu penting setiap kegiatan apapun. Yang paling terakhir adalah di rumah saja. Ini anjuran pemerintah ini sudah cukup bagus sebenarnya. Jadi jangan sampai kita contoh negara-negara yang kita lihat kalau sudah terlanjur terlambat dalam melaksanakan kegiatan pencegahannya, hingga sana melihat bergelimpangan mayat, ya, naudzubillah min zalik, jangan sampai Indonesia seperti itu. Artinya ini sangat membuat kita juga bahwa tidak ada apa-apanya, artinya mayat itu tidak ada harganya. Nah, tentunya dengan hal semacam ini, marilah kita sama-sama bahu-membahu, kita membantu pemerintah, kita membantu seluruh masyarakat Rembang yang kita cintai ini, jangan sampai ya ada satupun orang yang tertular. Ya, kalau memang ada orang dari luar, kita lakukan. Ada satu hal yang saya lupa menyampaikan, bahwa dari gugus tugas Kabupaten Rembang, Pak Arif, ini sudah melaksanakan kegiatan gabungan dengan pos terpadu di 4 titik, yaitu pertama di Sale, perbatasan dengan Jawa Timur, Jatirogo, kemudian 1 titik lagi di wilayah Sarang, yaitu dengan Tuban, ya. Kemudian 1 titik di Kaliori dengan Padi, 1 lagi titik di Bulu dengan Blora. Nah, 4 titik ini ada polisinya, ada TNI-nya, ada tim kesehatannya. Di sana kita cek semua. Yang tadi saya tanyakan. Ya, itu sudah udah berjalan kurang lebih hampir 6 hari, sudah hampir seminggu. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mohon doa dari masyarakat semua, kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan. Tentunya teman-teman termasuk tim pasukan personel yang kita tempatkan di sana pun dengan Pak Bupati, Pak Dandim, kita semuanya dari Polres, kita diberikan semangat. Yang paling penting semangat dulu. Nah, semangat untuk apa? Untuk melawan COVID-19 itu. Terima kasih Pak Kapolres. Kerabat setia Nur FM, hari ini kita bisa berbicara dengan Pak Kapolres, gotong royong mencegah COVID-19. Kata kunci yang disampaikan tadi adalah melakukan gotong royong. Kata kunci pertamanya komitmen. Nah, untuk melakukan komitmen ini, kalau kemudian didasari dari diri sendiri,
bisa kemudian melebar ke keluarga, melebar ke desa. Dan di desa inilah kemudian tadi diusulkan oleh Pak Kapolres atas arahan Pak Kapolda untuk membuat kampung siaga atau desa siaga. Dari situ sebetulnya kata kunci pertama untuk melawan nanti dan ceriwis orang-orang desanya harus lebih cerigis untuk ngandani barang. Demikian kerabat Stenor FM, Pak Kapolres yang saya hormati dan putra Anda, Rizky. Terima kasih atas kehadirannya di Radio Nur FM. Gong bicara, bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi